Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Pemirsa Santri TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang menurut Imam At-Tirmidzi hadza hadisun hasanun sahih, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi atau ajri as-shaim." Siapa saja yang memberi makanan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Para ulama mengambil faidah dari hadis ini bahwa bulan Ramadan adalah syahrul khidmah, bulan pengabdian, bulan pelayanan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan ketika di bulan suci Ramadan. Ajwad, jaud, itu adalah al-ita qoblal mas'alah, al-ita qoblas su'al. Al-jaud itu adalah memberikan sesuatu sebelum orang lain itu meminta. Jadi Rasulullah itu di bulan suci Ramadan memberikan, berderma sebelum sahabat-sahabatnya meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan pengabdian, bulan khidmah. Karenanya mengabdi atau berkhidmah, subhanallah, itu sudah menjadi amal kebaikan bagi masyarakat Indonesia. Bahkan bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain. Bahkan di Mekah, di Madinah kita melihat ada orang yang membagikan kurma dan air zam-zam untuk orang yang ingin berbuka puasa. Di Kairo, di Mesir, di Tunisia, banyak orang yang membagikan makanan. Dan di Jakarta khususnya, dan di beberapa daerah, itu sering kita lihat jam 5 sore atau setengah 6 membagikan takjil. Di situ ada aqua, ada minuman, gelas, dan di situ ada gorengan, ada lontong, dan seterusnya. Dan ini masuk ke dalam bab man fattara shaiman, siapa yang memberi makan orang yang ingin berbuka puasa. Pemirsa Santri TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan anggap nilai kecil bagi orang yang melakukan khidmah dan melayani. Khidmah, pengabdian atau melayani adalah salah satu cara bagaimana kita sampai kepada kemuliaan dan keluhuran, tapi tidak melakukan proses yang lama dan ruwet. Contohnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika Rasulullah SAW masih hidup itu umurnya belasan tahun. Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas itu lahir sebelum Rasulullah 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Berarti kalau Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah, berarti 11 ditambah 3 tahun sekitar 14 tahun. Rasulullah wafat, Ibnu Abbas berusia 14 tahun. Apa riwayatnya? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, bahwa Ibnu Abbas bercerita, satu waktu Rasulullah SAW ingin sholat, fawadatu lahu wadu'an, maka aku letakkan untuk beliau wadu'an. Wadu beda dengan wudu. Kalau wudu itu amaliyatul wudu, amaliyah, perilaku, praktek berwudunya. Tapi kalau wadu itu airnya untuk berwudu. Jadi ketika Rasulullah SAW bangun malam untuk sholat, Ibnu Abbas menyiapkan air untuk Rasulullah SAW. Kemudian baginda Nabi bertanya kepada istrinya, siapa yang menyiapkan ini? Kemudian istri beliau menjawab, Ibnu Abbas ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya, munajat, mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, anugerahi Ibnu Abbas pemahaman dalam agama dan kemampuan dalam menafsirkan teks agama. Dari doa ini, asbaha Ibnu Abbas mufassiran kabiran. Dari doa ini, Ibnu Abbas menjadi seorang mufassir yang sangat terkenal dan luhur di kalangan sahabat hingga sampai sekarang ini, Ibnu Abbas.
Kenapa bisa sampai mendapatkan doa hebat itu? Simpel, berkhidmah melayani Rasul, hanya menyiapkan air. Menyiapkan air, apalagi kita yang sedang berpuasa, menyiapkan untuk berbuka puasa jauh mungkin lebih agung dan luhur. Contoh yang kedua itu yang dilakukan oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu adalah ahlu suffah. Kalau seandainya para jamaah itu umrah atau haji dan mengunjungi Masjid Nabawi, dari pintu 22 menuju kiblat itu, sebelum Raudhah, kita akan mendapati sebelum makam Nabi itu ada seperti teras yang lebih tinggi dari teras yang lainnya, seperti panggung, ketinggian sekitar 40 cm. Dan itu diriwayatkan disitulah tempat tinggal Ahlus Suffah, yaitu salah satunya adalah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Apa yang terjadi dengan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu meriwayatkan bahwa beliau bercerita, fa'abitu fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu aku nginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataitu lahu wadu'an. Sekali lagi. Kemudian aku berkhidmah, aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyiapkan air untuk kebutuhan buang hajatnya, wudu dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada istrinya, siapa yang melakukan ini? Istrinya menjawab, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Melihat orang yang berkhidmah di antara keindahan akhlak Rasul, jika ada orang yang berkhidmah ke beliau, beliau balas dengan pemberian yang jauh lebih agung daripada yang diberikan. Apa kata Rasul? Sal, mintalah Rabi'ah kepada saya. Minta apa aja. Kemudian Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Allah, saya meminta supaya saya dapat mendampingi engkau di surga. Rabi'ah tidak minta surga. Kalau seandainya Rabi'ah minta surga, boleh jadi Rabi'ah mendapatkan surga mungkin yang paling bawah atau di atasnya lagi. Tapi beliau meminta mendampingi Rasul di surga. Kalau meminta mendampingi Rasulullah di surga, kira-kira surga Rasulullah itu tinggi apa tinggi sekali? Hebat apa hebat sekali? Tentu tinggi dan hebat sekali. Artinya Rabi'ah mendapatkan kedudukan yang tinggi seiring mendampingi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Aubirzalik, ada yang lain nggak?" Kemudian Rabi'ah menjawab, "La, dan nggak ada yang lain. Saya cuma minta itu doang." Apa kata Rasulullah SAW? Fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Bantu saya supaya kamu mencapai apa yang kamu cita-citakan dengan perbanyak sujud. Ibnu Abbas, Rabi'ah bin Ka'ab mendapatkan kemuliaan karena berkhidmah, karena melayani. Karenanya para wali santri, sering sekali anak-anak kita di pesantren itu melakukan pengabdian. Suka ada tuh yang ada pakai pakaian pramuka mengabdi. Itu subhanallah, pesantren itu bukan ingin mempekerjakan santri, tapi ingin mendidik melakukan pengabdian agar apa? Agar Allah melihat keikhlasan dan kebaikannya, sehingga Allah menganugerahkan melebihi dari apa yang dia lakukan. Para suami, para istri itu menyiapkan makanan sahur bangun lebih awal. Menyiapkan untuk berbuka puasa jauh lebih awal. Untuk apa? Untuk khidmah melayani para suami. Kalau ingin mengikuti sunnah Rasul, balas kebaikan istri melebihi dari apa yang dia lakukan. Ingin beli baju istri, belikan. Ingin beli emas, belikan. Ingin belikan perawatan, belikan, dan semuanya. Ini adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bagi yang mampu, tentunya. Karenanya, pemirsa Santri TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, tambah khidmah atau pelayanan di bulan suci Ramadan ini dengan meningkatkan kebaikan kita kepada orang lain. Sebelum orang lain itu meminta bantuan kepada kita, kita bantu. Sebelum orang lain itu meminta air, kita beri air. Sebelum orang lain itu meminta korma, kita beli korma. Kita berikan korma. Bahkan dalam riwayat Sahih Ibnu Khuzaimah, meskipun man fattara shaiman, memberi makan untuk berbuka, meskipun syurbah, laban atau tamar, itu sudah dihitung man fattara shaiman. Meskipun korma, susu,
atau makanan takjil yang lainnya sudah dihitung telah memberikan makanan untuk berbuka puasa, dan itu adalah bentuk khidmat dan pelayanan. Karenanya kalau di pesantren-pesantren ada tuh tradisi setiap santri yang sudah menyelesaikan studinya diminta untuk khidmah mengabdi. Itu adalah salah satu ajaran yang terambil dari riwayat Ibnu Abbas dan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, agar anak-anak kita mencapai kemuliaan dan keluhuran sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pemirsa Santri TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.